Klasifikasi dana cadangan. Mengacu pada PSAP nomor 1 paragraf 65, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan pada perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasinya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup: yang pertama, penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; yang kedua, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan; yang ketiga, besar dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; yang keempat, sumber dana cadangan; dan yang kelima, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Nah, selanjutnya klasifikasi dana cadangan. Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasi atau dirinci menurut tujuan pembentukannya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, dana cadangan pembangunan jembatan; yang kedua, dana cadangan pembangunan gedung; yang ketiga, dana cadangan pembangunan waduk; yang keempat, dana cadangan penyelenggaraan pilkada; yang kelima, dana cadangan penyelenggaraan pekan olahraga nasional atau PON. Nah, materi selanjutnya pengakuan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaan dana cadangan ini dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan pemerintah. Dana cadangan diakui saat terjadinya pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Nah, materi selanjutnya yaitu pihak-pihak terkait dalam dana cadangan. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi dana cadangan ini antara lain yang pertama itu ada pihak penatausahaan keuangan (PPKD) atau bisa kita sebut dengan PPK PPKD. Nah, dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mencatat transaksi atau kejadian dana cadangan berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Nah, yang kedua itu memposting jurnal transaksi atau kejadian dana cadangan ke dalam buku besar masing-masing ke rekening atau rincian objek. Nah, yang ketiga itu membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional LO, laporan perubahan SAL atau LPSAL, lalu laporan perubahan ekuitas LPE, laporan arus kas LAK, neraca dan catatan atas laporan keuangan CAP perubahan ekuitas LPE, lalu ada neraca dan catatan atas laporan keuangan CAP. Nah, yang kedua itu ada PPKD. Nah, dalam akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas yang pertama itu menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Nah, yang kedua itu ada menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. Nah, materi selanjutnya itu adalah pengungkapan dana cadangan. Nah, pengungkapan dana cadangan dalam catatan atau laporan keuangan atau CAP sekurang-kurangnya harus diungkapkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada dasar hukum atau peraturan daerah pembentukan dana cadangan. Maksudnya adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun kas menjadi bentuk dana cadangan. Nah, pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Nah, yang kedua itu ada tujuan pembentukan dana cadangan. Maksudnya adalah menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Nah, yang ketiga itu ada program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan ini.
Nah, yang keempat itu ada besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan. Nah, yang kelima itu ada sumber dana cadangan. Nah, yang keenam itu tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. Nah, materi selanjutnya itu dokumen yang digunakan dalam dana cadangan. Nah, dokumen yang digunakan dalam akuntansi dana cadangan ini antara lain yang pertama itu ada peraturan daerah tentang dana cadangan. Nah, yang kedua itu ada dokumen transfer pemindah dari rekening kas umum daerah ke akun dana cadangan. Nah, yang ketiga itu ada dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Nah, yang keempat itu ada SP2D LS sebagai dokumen pencairan pelaksanaan kegiatan. Nah, yang kelima itu ada nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan. Nah, yang keenam itu ada dokumen lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal standar dana cadangan, yaitu terbagi atas beberapa. Yang pertama, membentuk dana cadangan. Membentuk dana cadangan ini diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan. Jurnal standarnya pembentukan dana cadangan ini terbagi atas dua, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Nah, untuk jurnal LO-nya, di debit ada dana cadangan pilkada, sedangkan di kredit kas di kas daerah. Untuk jurnal LRA-nya, di debit ada pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di pilkada, sedangkan di kreditnya ada penjualan sal. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu hasil pengelolaan dana cadangan. Di penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa, giro, atau bunga, diperlakukan sebagai penambahan dana cadangan atau dikapasitasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah pada giro atau bunga dana cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk jurnal standarnya, hasil pengelolaan dana cadangan ini berupa jurnal LO, yaitu debit dana cadangan, sedangkan di kredit lain-lain PAD yang sah. Untuk jasa giro atau bunga dana cadangan LO-nya. Jurnal LRA-nya di debit ada perubahan sal, dan di kredit lain-lain PAD yang sah untuk jasa giro atau bunga dana cadangan LRA. Nah, yang ketiga ada pencairan dana cadangan. Di pencairan dana cadangan ini apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju, maka BUD akan membentuk surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan tersebut. Berdasarkan surat perintah pemindahan buku tersebut, fungsi akuntansi SKPDK membuat jurnal pencairan dana cadangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk jurnal standar pencairan dana cadangan ini terdapat jurnal LO-nya, yaitu debit kas di kas daerah, sedangkan di kredit ada dana cadangan. Untuk jurnal LRA-nya, di debit perubahan sal, dan di kredit penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada pada tanggal 1 Februari 2015, pemerintah Samawa-Rea membentuk dana cadangan penyelenggaraan pilkada dengan nilai sebesar 10 miliar. Pada masa waktunya pembentukan dana selama 5 tahun atau masing-masing 2 miliar per tahun anggaran. Berdasarkan dokumen SP2D LS nomor 412/2015, fungsi akuntansi PPKD mengetahui pembentukan dana cadangan dengan menjurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS atau Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, untuk jurnal LO-nya di debit ada dana cadangan pilkada 2 miliar, sedangkan di kredit ada kas di kas daerah 2 miliar. Untuk jurnal LRA-nya di debit ada pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pilkada sebesar 2 miliar, sedangkan di kreditnya ada perubahan sal 2 miliar.
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti Kode Rekening Anggaran atau Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu jurnal LRA-nya debit pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan pilkada 2 miliar, sedangkan di kredit ada perubahan sal 2 miliar. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pada tanggal 1 Februari 2015, pemerintahan Samawarea membentuk dana cadangan penyelenggaraan pilkada dengan nilai sebesar 10 miliar. Nah, untuk masa waktu pembentukannya yaitu selama 5 tahun. Atau masing-masing 2 miliar per tahun anggarannya. Misalkan di perolehan hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro atau bunga sebesar 25 juta per bulannya berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 6 NK 3 2015 tertanggal 1 Maret 2015. Diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan sebesar 25 juta. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD atau PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut. Untuk asumsi pelaksanaan anggarannya mengikuti Kode Rekening BAS atau Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, untuk jurnal LO-nya yaitu di debit ada dana cadangan sebesar 25 juta, sedangkan di kredit ada lain-lain PAD yang sah untuk jasa giro atau bunga dana cadangan LO sebesar 25 juta. Nah, untuk jurnal LRA-nya di debit ada perubahan sal sebesar 25 juta, sedangkan di kredit ada lain-lain PAD yang sah untuk jasa giro atau bunga dana cadangan LRA sebesar 25 juta. Nah, asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti Kode Rekening Anggaran atau Mempendagri nomor 13 tahun 2006. Itu jurnal LRA-nya di debit ada perubahan sal sebesar 25 juta, sedangkan di kredit ada lain-lain PAD yang sah untuk jasa giro dana cadangan LRA sebesar 25 juta. Contoh soal yang nomor 3 yaitu pada tanggal 1 Februari 2015, pemerintahan Samawarea membentuk dana cadangan penyelenggaraan pilkada dengan nilai sebesar 10 miliar. Masa waktu pembentukannya selama 5 tahun atau masing-masing 2 miliar per tahun anggarannya. Nah, untuk pencairan dana cadangan akan dilakukan pada tanggal 1 Februari tahun 2020 berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 3 NK 2 2020 tertanggal 1 Februari 2020 dilakukan pencairan dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD atau PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut, yaitu asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti Kode Rekening BAS atau Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, untuk jurnalnya yang pertama ada jurnal LO, yaitu di debit ada kas di kas daerah sebesar 11 miliar 500 juta, sedangkan di kreditnya ada dana cadangan sebesar 11 miliar 500 juta. Nah, untuk asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 tahun 2015 tersebut atau tanggal 1 Februari 2020 sebesar 1 miliar 500 juta. Nah, selanjutnya ada jurnal LRA, yaitu di debit ada perubahan sal sebesar 10 miliar, sedangkan di kredit ada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 10 miliar. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti Kode Rekening Anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, terdapat jurnal LRA, yaitu di debit perubahan sal sebesar 100 miliar, sedangkan di kredit ada penerimaan pembiayaan untuk pencairan dana cadangan sebesar 10 miliar.
Nah, dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksanaan. Nah, proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi belanja. Baiklah, selanjutnya itu definisi aset lainnya. Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, dinyatakan bahwa aset lainnya ini merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peran yang cukup penting bagi pemerintah daerah dikarenakan mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial di masa yang akan datang. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menetapkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi aset lainnya. Aset lainnya diklasifikasikan seperti yang pertama, tagihan jangka panjang. Tagihan jangka panjang ini seperti tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Yang kedua yaitu kemitraan dengan pihak ketiga, seperti sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Yang ketiga yaitu aset tak berwujud, seperti goodwill, lisensi dan franchise, hak cipta, hak paten, dan aset tak berwujud. Yang keempat yaitu aset lain-lain. Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lainnya. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SPKD meliputi aset tak berwujud dan aset lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik aset lainnya. Aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas yaitu sebagai berikut. A yaitu tagihan jangka panjang. Tagihan jangka panjang terdiri atas dua. Yang pertama, tagihan penjualan angsuran. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah. Yang kedua yaitu tagihan tuntutan ganti kerugian daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai. Yang B, kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya. Pemerintahan daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa yang pertama yaitu kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa ini dapat diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama atau kemitraan. Yang kedua yaitu kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan ini yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu bangun guna serah. Bangun guna serah ini adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga atau investor tersebut mendirikan bangunan atau sarana
fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Yang C, aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud ini adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Aset tidak berwujud ini terdiri atas yang pertama, goodwill. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintahan daerah akibat adanya pembelian kepentingan atau saham di atas nilai buku. Yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu royalti. Royalti ini nilai manfaat ekonomi yang akan dapat diterima atas kepemilikan hak cipta atau hak paten dan hak lainnya. Yang keempat yaitu lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak tersebut. Yang kelima yaitu aset tidak berwujud lainnya. Aset tidak berwujud lainnya ini merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. D, aset lain-lain, yaitu aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direlasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahantanganan, proses penjualan, sewa beli, pehibahan, penyertaan modal. Aset lain-lain ini diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direlasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Materi selanjutnya yaitu pengungkapan aset lainnya. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu besaran dan rincian aset lainnya. Yang kedua, kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud. Yang ketiga yaitu kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga. Yang keempat yaitu informasi